Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 April. Pembacaan firman Allah hari ini, mari sama-sama kita baca dalam Yohanes pasal 14 mulai ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Yohanes 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saya saat ini berada di satu lokasi, ya, pemandangan tempat yang saya lihat begitu indah, ya, sehingga saya mengingat bagaimana di Taman Eden pada mulanya manusia ada di Taman Eden. Di dunia ini saja saya melihat pemandangan yang indah, ya. Ada satu kesenangan, kegembiraan, ada mengalami, ya, damai melihat situasi. Nah, pembacaan firman pada pagi hari ini, bagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, bagaimana ketika ia pergi, dia menyediakan tempat. Nah, pada saat ini, mari kita lihat, ya, bahwa di dunia ini begitu banyak orang ingin mengalami, merasakan, ya, damai sukacita. Tapi yang Tuhan siapkan dan sediakan kepada kita, yaitu satu tempat di mana dia berada, di situ pun umat-umat yang orang yang percaya ada bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, pada saat ini kita perhatikan baik-baik, begitu banyak, ya, orang percaya berkumpul, beribadah di satu tempat, yaitu gedung gereja. Ketika berbulan-bulan, ya, karena seluruh dunia menghadapi pandemi, sehingga beberapa bulan orang-orang percaya, umat-umat Tuhan tidak berkumpul di gereja untuk beribadah, sehingga ada satu kerinduan untuk beribadah. Apakah ketika datang ke gereja, ya, hanya ingin bertemu satu dengan yang lain, ya? Apakah hanya ingin, ya, berkumpul, berjumpa, atau satu komunitas orang-orang percaya yang ada? Mari kita perhatikan apa yang Yesus katakan tentang tempat, ya. Dia telah menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Nah, kita diselamatkan bukan untuk sekedar masuk surga, tetapi mari kita sadari bahwa kita diselamatkan untuk bersekutu, ya, bersekutu dengan Allah, sumber hidup, dan dialah pemilik tempat itu, yaitu sorga. Dia pemilik tempat sorga. Jadi mari kita menyadari ketika kita beribadah, kita datang ke gereja, bukan hanya tempat kumpulan komunitas orang-orang percaya, ya. Mungkin ada yang janjian kita ketemu, ya, nanti hari Minggu. Apakah hanya sekedar itu? Bukan. Mari kita sadari ketika kita benar-benar berkumpul, mempunyai tujuan yang sama, yaitu kita mau bersekutu.
Jadi kita diselamatkan bukan hanya sekedar untuk masuk di sorga, tapi Dia pemilik sorga. Dia yang telah menyediakan tempat bagi kita. Thomas tidak mengerti, tapi Yesus dengan jelas ingatkan dan katakan kepada Thomas, ya, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti fokus kita harus kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sepanjang hari ini, biarlah apa yang kita lakukan fokus, hati kita fokus kepada Tuhan. Ya, kita mau fokus sungguh-sungguh kepada Dia, bersekutu kepadanya. Dia sumber segala sesuatunya. Segala kegiatan aktivitas kita, ya, kita serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dia pemilik tempat, yaitu sorga. Yang kita harus mengerti bahwa kita harus cari pemilik sorga itu, bersekutu setiap saat. Puji Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami memuji, mengagungkan Engkau, bersyukur kepadamu. Karena begitu banyak yang kami alami, yang kami rasakan, pimpinan pertolongan Tuhan. Bukan sekedar berkat-berkat jasmani, tapi Engkau telah janjikan dan Engkau telah siapkan tempat bagi kami semuanya. Kiranya setiap saat kami mau datang kepadamu, bersekutu kepadamu. Dan kami mau agungkan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Di dalam sepanjang hari ini, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkau juga yang selalu melindungi kami di dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam rumah tangga kami masing-masing. Bahkan dalam usaha, pekerjaan, pendidikan. Semua Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara yang kasih, hari ini adalah hari doa puasa. Dan doa akan mulai pada jam 1 siang. Kita dapat lakukan di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya.